Halo guys, kalian udah tahu belum? Beberapa hari yang lalu rame diperbincangkan TikTok akan ditutup. Saya baca ini di artikel di Berita Nasional di tanggal 20 kemarin. Dikabarkan juga ramenya katanya Tanah Abang jadi sepi gara-gara TikTok, gara-gara online. Entah itu kayak gimana situasi di Tanah Abang. Udah rame juga di YouTube, kalian bisa cek-cek di sana. Ini juga artikel resmi dari Liputan 6. Dan hari ini tanggal 25 September 2023 di hari Senin, saya dapat kabar katanya TikTok resmi ditutup atau dilarang jualan untuk e-commerce-nya ya, dalam jual belinya ya. Di situ tertulis pemerintah larang TikTok Shop dan kawan-kawan untuk bertransaksi jual beli, cuma boleh iklan. Waduh, benar itu Benar, karena ini saya baca artikelnya juga dari Berita Nasional detik.com. Silakan kalian cek. Saya sampai balelol terpatah-patah saking kagetnya dengan berita ini. Dan saya sebagai UMKM di sini merasa terbantu selama ini dengan adanya TikTok Shop. Masih bingung juga salahnya di mana, entah harus gimana, nggak tahu lah. Pokoknya itu yang punya TikTok sama pemerintah mungkin yang lebih paham. Cuman saya sebagai UMKM di sini jadi ada dirugikan karena mungkin masih banyak juga seller-seller lain yang merasa dirugikan ketika kalau TikTok ditutup. Saya baca-baca juga ada sekitar 2-5 juta pedagang di TikTok dan juga affiliate di dalamnya. Mungkin dengan ditutupnya TikTok Shop banyak orang-orang yang awalnya nggak jualan apa-apa, terus ada produk yang laris di TikTok dan berkembang di TikTok sebagai UMKM. Tiba-tiba ditutup, kebingungan harus gimana, nggak punya offline store, jualannya cuma di rumah aja. Dan sekarang ketika memang resmi TikToknya ditutup, TikTok Shopnya ya, cuman saya dengar-dengar TikTok Shopnya aja transaksi jual belinya. Sedangkan mereka mendapatkan penjualan itu kebanyakannya dari sana. Mungkin saya bakal minta sedikit saran gimana nih untuk karyawan saya. Aduh, terus gimana ini untuk penjualan kita di TikTok? Makanya saya minta saran, malah minta masukan lagi ke saya. Saya juga bingung. Saya juga pokoknya berharap banget pemerintah dibuatkan regulasi yang lebih baik lagi. Karena menurut saya dengan ditutupnya TikTok Shop tidak menjamin Tanah Abang jadi rame lagi, tidak menjamin offline store jadi lebih rame lagi. Karena ya mau tidak mau kita harus mengikuti zaman. Menurut saya pribadi ya, ini opini. Karena evaluasilah dari offline store kenapa online store sekarang lebih berkembang dengan pesat. Contohnya adanya gratis ongkir, si konsumen tidak usah ribet-ribet lagi berangkat ke Tanah Abang atau ke pasar, itu mengirit biaya. Kedua, efisiensi waktu, itu udah dibahas juga di beberapa podcast ya yang kata-kata seperti itu. Jadi memang lebih efektif di online. Itu opini saya, menurut saya pribadi. Cuman alangkah lebih baiknya pemerintah maupun itu dengan komunikasi dengan TikTok Shop seperti apa. Semoga ada regulasi yang jelas, tidak ada yang dirugikan yang pastinya. Karena saya selalu mendukung program pemerintah. Saya support yang terbaik dari pemerintah. Karena saya sebagai warga sipil di Indonesia, saya mau tidak mau enak tidak enak bisa mengikuti aturan. Saya cuma bisa mengkritik atau memberi saran. Karena saya juga sebagai UMKM di sini jujur merasa terbantu oleh adanya TikTok Shop maupun sosial medianya dan lain sebagainya di Indonesia ini dengan adanya berbelanja. Jadi buat konten terus orang kan lebih detail, lebih jelas, kita perlihatkan kadang kita saat live, terus ada pembeli yang check out di live dan lain sebagainya. Jadi menurut saya pembeli pun dibikin mudah di situ menurut saya ya. Nggak tahu menurut rekan-rekan, boleh komen di bawah masukannya seperti apa. Yang pedagang online maupun yang sudah bergelut di dunia yang pedagang offline maupun yang online di TikTok juga ataupun dimanapun itu, boleh komen di bawah, kasih juga masukan dan saran untuk saya. Mohon maaf bila kritik dan saran saya kurang baik, kasar dan lain sebagainya. Saya cuman menyampaikan rasa sedihnya saya ketika TikTok Shop memang harus dihapus.
Sedangkan di situ ada beberapa karyawan saya yang harus saya bayar ketika TikTok Shop tidak ada. Entah seperti apa kelanjutannya, saya tidak tahu. Semoga ada regulasi yang jelas, tidak ada yang dirugikan. Pokoknya aman, enjoy, baik-baik semualah. Jadi yang terbaik untuk semuanya, tidak ada yang dirugikan dan lain sebagainya. Terima kasih. Itu cuman itu cuman curhatan saya aja sebagai pedagang UMKM di TikTok Shop. Salam sukses buat kalian pedagang di online maupun di offline. Semoga lancar-lancar rezekinya semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.